Komisi Pemberantasan Korupsi melengkapi berkas penyidikan tersangka Setia Novanto. Penetapan ini dilakukan setelah KPK melakukan penyidikan secara intensif sebagai tersangka baru dalam kasus korupsi KTP elektronik. Perjalanan kasusnya menjadi sorotan media dan masyarakat. Hingga Jumat sore, KPK masih berada di dalam kantor yang terletak di Jalan Syekh Yusuf. Seputar kasus korupsi, Zumi Zola, Gubernur Jambi ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap pengesahan rancangan APBD Provinsi Jambi tahun 2018. Korupsi adalah kata yang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita, khususnya masyarakat Indonesia. Indonesia Corruption Watch mencatat pada 2017 oknum yang paling banyak terseret korupsi adalah aparatur sipil negara mencapai 495 tersangka. Korupsi dapat diartikan sebagai suatu tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan terhadap suatu dana atau uang, baik itu uang negara ataupun perusahaan atau yang lainnya, untuk keperluan pribadi atau orang lain. Banyak masyarakat yang peduli akan kasus korupsi dan ada juga yang bersikap skeptis dan apatis, sehingga menyebabkan kebutaan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh para pejabat tinggi negeri ini. Masyarakat yang peduli berani menyuarakan aspirasi mereka. Aspirasi yang disampaikan pun dilakukan di berbagai media, tetapi menyampaikan aspirasi saja tidak cukup jika kita masih melakukan tindakan yang tergolong ke dalam tindakan korupsi. Luar gedung DPR Jakarta kita melihat suasana saat ini. Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia berkumpul. Ini masih menyuarakan aspirasinya di luar gedung DPR MPR dan kita lihat bagaimana suasana yang sempat memanas. Sejumlah oknum mahasiswa sempat mencoba merangsek masuk ke dalam gedung DPR. 1. Aspirasi dari masyarakat Indonesia yang direpresentasikan mahasiswa akan disampaikan kepada pimpinan Dewan DPR RI dan seluruh anggota Dewan. Kedua, Sekretaris Jenderal DPR RI akan mengundang dan melibatkan seluruh mahasiswa yang hadir dalam pertemuan tanggal 19 September 2019, dosen atau akademisi, serta masyarakat sipil untuk hadir dan berbicara setiap perancangan undang-undang lainnya yang belum disahkan. Sudah banyak kasus korupsi yang merajalela di negara kita ini, dengan kerugian yang tidaklah sedikit dan bisa berpengaruh terhadap perekonomian negara. Dalam kasus ini, Polri menyita uang sebesar 173 miliar rupiah terkait korupsi pengadaan bahan bakar minyak solar untuk PT PLN di tahun 2010. Golkar menambahkan nilai kerugian ini merupakan nilai kerugian terbesar yang pernah disidik oleh polisi. Tanpa kita sadari, seringkali kita melakukan hal-hal yang termasuk ke dalam tindakan korupsi di kehidupan sehari-hari. Karena itu, perlu penanaman nilai-nilai anti korupsi sebagai benteng diri untuk tidak melakukan perbuatan tindakan korupsi dan menjadikan kita sebagai manusia unggul yang berintegritas dan memiliki kecerdasan yang tinggi. Marilah kita mulai menjadi manusia yang disiplin, jujur, dan berintegritas. Karena perubahan kecil dimulai dari diri kita sendiri dengan tindakan yang nyata.